Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Saya dengan Riko di sini. Beliau ini bukan hanya seorang dokter, tetapi Dr. Dani ini juga menguasai beberapa keilmuan dan certified untuk beberapa keahlian seperti Reiki Tumo, menguasai untuk ilmu akupuntur, dan brain gym. Sering memberikan konseling untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi Dr. Dani ini certified hipnoterapis juga. Beliau ini salah satu konsultan kesehatan PT Luxor Indonesia. Dan saat ini beliau aktif menjadi konsultan brain gym dan hipnoterapis di Rumah Sakit Husada Kapasari, Royal Clinic, dan Karunia ya di Surabaya. Topik kita hari ini adalah mengenal minyak atau lemak jahat dan lemak baik, karena selama ini masih banyak rakyat Indonesia ini melihat lemak itu sebagai sebuah momok yang konotasinya negatif. Untuk itu Sela, kita akan berikan waktu dan tempatnya. Silakan Dr. Dani. Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai lemak baik dan lemak jahat. Lemak itu adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya alkohol, aseton, bensin, jenis yang seperti itu. Tapi kalau di air dia tidak larut. Ada di mana? Lemak itu terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Bahkan buah-buahan pun ada yang memiliki lemak, seperti misalnya alpukat, durian, itu berlemak juga. Lalu lemak hewani, ini merupakan lemak jenuh. Lemak jenuh ini adalah lemak yang kalau di suhu kamar, suhu temperatur ruangan, itu dia bentuknya padat. Mengandung banyak sterol yang disebut sebagai kolesterol. Nah, bagaimana dengan minyak kelapa? Kalau misalnya minyak kelapa, seringkali kalau di suhu ruangan kan dia kan agak padat ya karena dia cukup jenuh. Tetapi dia mengandung banyak asam lemak yang baik. Asam lemak sendiri adalah bagian dari lemak. Jadi kalau misalnya lemak gajih itu terdiri dari 3 asam lemak yang digabung dengan gliserol atau gliserin. Tapi kalau misalnya asam lemaknya dilihat sendiri, itu nanti ada asam lemak omega 3, omega 6, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang dari nabati, ini mengandung fitosterol. Jadi kalau dari hewani namanya kolesterol, dari nabati fitosterol. Dan lebih banyak mengandung asam lemak yang tidak jenuh, sehingga umumnya bentuknya cair. Kecuali nanti misalnya pada minyak kelapa yang tadi saya sebut, itu bentuknya lebih padat ketika dalam suhu ruangan. Sebenarnya lemak itu fungsinya apa sih? Ternyata tidak seperti yang dibayangkan orang, yang sampai diet lemak, pengen lemaknya sedikit sekali. Ternyata fungsinya itu banyak sekali. 1, lemak melindungi tubuh kita dari benturan, apalagi yang badannya itu ya semok-semok ya. Kemudian juga lemak ini membantu mengatur suhu tubuh kita, melindungi tubuh dari hawa yang sangat panas dan dingin. Jadi kita punya alami sebenarnya, yaitu lemak. Kemudian yang kedua, lemak itu juga menjalankan fungsi tubuh dengan yang sehat dan normal. Penyerapan vitamin seperti vitamin A, vitamin D, E, K, ini vitamin-vitamin yang bisa larut dalam lemak. Tapi kalau misalnya kita kurang lemak, maka vitamin ini nggak bisa diserap. Jadi vitamin A, D, E, K, ini kalau tidak ada lemaknya, maka tidak bisa diserap. Sama seperti misalnya Bapak Ibu ini mau minum jus wortel. Jus wortel itu kan mengandung vitamin A. Nah, kalau hanya minum jus wortel tanpa ada tambahan lemak yang lain, misalnya ditambah dengan alpukat ataupun ditambah dengan dari gaji ataupun minyak-minyak yang lain, maka penyerapan vitamin A-nya itu akan jauh berbeda apabila jus dari wortel ini ditambahkan dengan lemak, entah alpukat, entah lemak yang lain, atau zaitun misalnya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu pengen dapat vitamin A, D, E, K, berarti harus ada lemak yang ditambahkan sehingga bisa diserap. Tanpa lemak, maka Bapak Ibu bisa kurang vitamin sehingga terjadi penyakit.
Kemudian fungsi lemak lain adalah, ini adalah bagian struktur sel yang penting untuk memelihara kesehatan kulit, rambut, kuku, serta kecantikan. Bayangkan ya kan, kalau kita tidak ada lemak, itu kulitnya kering sekali. Rambut itu juga kering. Dari mana lakukan itu? Lakukannya itulah dari lemak. Jadi dari beberapa bagian tubuh itu yang membuat bapak ibu bapak-bapak terkesima itu karena dia ada lemaknya lebih banyak. Sehingga karena lemaknya lebih banyak, wanita itu lebih mudah untuk mengapung di air daripada pria. Kemudian selain untuk kecantikan, ternyata lemak itu juga penting untuk kesuburan. Di mana lemak itu sebagai bahan untuk produksi hormon, termasuk hormon seks. Wanita yang punya lemak tubuh sangat rendah, ini cenderung kadar estrogennya itu juga rendah, sehingga menstruasinya juga terganggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya kan, kalau mau sehat, tetaplah makan lemak, tetapi dalam jumlah yang terbatas dan dengan jenis yang bagus. Nanti akan kita bahas sebenarnya jenis bagus itu seperti apa. Lalu lemak juga adalah suatu bahan untuk energi. Tanpa kita punya lemak, kalau kita kurang karbohidrat, maka tenaganya juga nggak ada. Sehingga di sini kalau kita punya lemak yang cukup, maka kita bisa menghindari diri dari penyakit dan kelelahan yang kronis. Oke. Nah, di sini kita lihat lemak dan asam lemak. Ini seperti yang tadi saya bilang, dibagi jadi dua. Yang saturated atau jenuh, kemudian dengan yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh dibagi lagi jadi dua, yaitu satu lemak tidak jenuh yang mono, cuma satu tidak jenuhnya. Ada lagi yang lebih dari satu, yaitu polyunsaturated fats. Nah, kalau yang mono ini biasanya mengandung omega 9 dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan almond. Ini mengandung omega 3, omega 9. Ini bagus juga untuk pembuluh darah. Kemudian dari yang polyunsaturated fat atau lemak yang tidak jenuh ganda, itu dibagi dua, yaitu omega 3 dan omega 6. Omega 3 ini yang mengandung dari mana? Dari flaxseed, kemudian juga dari tempe ada omega 3-nya, kemudian yang mengandung EPA dan DHA seperti dari produk Luxor kita Luxor, itu dari ikan-ikanan. Nah, kemudian omega 6 ini yang paling banyak kita konsumsi. Dia termasuk dari minyak jagung, sunflower oil, kemudian juga minyak kelapa sawit itu kaya omega 6. Nah, seharusnya omega 3 dan omega 6 ini kalau kita makan paling bagus kalau seimbang. Karena nanti omega 6 itu untuk pertahanan, omega 3 untuk perlindungan tubuh. Nah, tapi orang Indonesia sukanya makannya goreng-gorengan. Sehingga kadar omega 6 kita jauh lebih tinggi dari omega 3. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu nanti milih suplemen, itu nggak perlu ada suplemen yang mengandung omega 6. Karena sehari-hari tubuh kita sudah terlalu banyak minum omega 6. Yang kita butuhkan apa? Omega 3. Bagaimana dengan omega 9? Omega 9 ini kita nggak perlu. Kenapa? Karena yang merupakan asam lemak esensial, ini cuma omega 3 dan omega 6. Kalau kita sudah punya omega 3 dan 6, yang lain termasuk omega 9 dan berbagai asam lemak yang lain itu bisa kita peroleh dengan penggabungan atau pemecahan dari omega 3 dan omega 6. Bapak Ibu ya, jadi asam lemak itu adalah bagian dari lemak. Ada yang jenuh dan tidak jenuh. Yang tidak jenuh dibagi menjadi dua, yang tidak jenuh tunggal dan tidak jenuh ganda. Ini adalah yang penting. Yang tidak jenuh ganda ada dua lagi, omega 3 dan omega 6. Ini yang merupakan asam lemak yang esensial, yang penting untuk tubuh kita. Apakah masih ada lagi? Masih banyak yang lain, tapi nggak terlalu penting. Selama kita dapat omega 3 dan omega 6, yang lainnya beres. Oke. Nah, sekarang kalau tadi ada dibagi menjadi saturated atau jenuh, tidak jenuh, ada lagi yang namanya trans fat. Trans fat ini biasanya adalah lemak-lemak yang diperoleh dari penambahan ion hidrogen. Nah, trans fat ini biasanya dipakai supaya minyak-minyak yang kita makan itu tidak gampang rusak. Sehingga dia banyak dipakai di industri. Seperti misalnya apabila Bapak Ibu makan biskuit, ya kan? Biskuit itu kan juga ada lemaknya. Lemaknya biasanya adalah lemak nabati yang diolah menjadi trans fat sehingga tidak gampang tengik. Tetapi akhirnya yang terjadi apa? Karena dia dirubah ionnya menjadi trans fat, maka minyaknya ini menjadi minyak yang buruk. Sehingga trans fat ini malah merusak pembuluh darah.
termasuk nanti dari minyak yang digoreng, ya kan? Apalagi goreng garing, kemudian juga apa namanya fast food, itu semuanya mengandung trans fat. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu yang hobinya makan makanan cemilan-cemilan, cookies-cookies, goreng-gorengan tinggi, itu mengandung trans fat. Jadi bisa jadi walaupun orangnya kurus, tapi kalau makanannya adalah trans fat, maka lemak yang masuk akan merusak pembuluh darah. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang biasanya kalau misalnya di sini Bapak Ibu yang udah usianya 40 tahun, ini kan udah biasanya cek lab kan? Nah, sekarang seringkali orang nanya gini, "Dok, apa sih bedanya trigliserida, ya kan, sama kolesterol?" Nah, itu beda. Jadi gampangnya trigliserida adalah bentuk dari lemak, ya kan, yang dibuat oleh tubuh dan disimpan dalam bentuk trigliserida. Ya ini, gajah. Ya, dompet kulit yang ada di pinggangnya Bapak Ibu yang punya kelebihan berat badan. Ini namanya adalah trigliserid. Jadi kalau orang yang gemuk itu dia mengandung tinggi trigliserid. Walaupun belum tentu gula apa namanya trigliserid darahnya tinggi, tetapi dia mengandung banyak trigliserid yang disimpan di bawah kulit. Ada lagi yang trigliserid disimpan di dalam rongga perut, itu yang meliputi usus sehingga perut seseorang jadi gendut. Itu yang paling berbahaya. Tapi kalau yang di bawah kulit itu lebih aman biasanya. Nah, ini sama dengan yang namanya gaji. Yaitu kalau kita bilang lemak hewan adalah gaji, ya sebenarnya kita juga mengandung gaji. Jadi kalau terlalu banyak, maka trigliserida ini juga akan meningkatkan kolesterol tubuh kita, yaitu yang LDL. Makan karbohidrat terlalu banyak, ya kan, ini juga meningkatkan lemak. Karena kalau misalnya kita itu makan nasi, maka kelebihan dari energi yang ada dari nasi itu akan jadi lemak. Oleh karena itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bilang gini, "Dok, trigliserida saya itu tinggi, Dok. Padahal saya sudah tidak makan goreng-gorengan. Saya nggak makan gaje. Saya jadi vegetarian. Kok bisa gemuk ya, Dok ya?" Bisa. Kenapa? Anda masih makan nasi, masih banyak makan roti. Yang kalau kelebihan akan dirubah tubuh oleh menjadi gaje atau lemak. Apakah daging bisa jadi lemak juga? Bisa. Segala sesuatu yang Anda makan, dari protein, karbohidrat, lemak, semua bisa disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, lalu kita akan bicara mengenai kolesterol. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu adalah pembentuk hormon seks. Maaf. Kemudian hormon korteks adrenal untuk menjaga keseimbangan kadar garam tubuh. Membentuk asam empedu untuk pencernaan lemak. Memproduksi vitamin D. Membungkus dan pelapis jaringan syaraf dan membran sel. Jadi kolesterol itu bukanlah benda yang berbahaya. Benda yang penting sekali untuk tubuh. Kalau tidak ada kolesterolnya, maka tubuh kita bisa mati. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kolesterol itu dibentuk oleh hati dan usus sekitar 80%. Jadi nggak usah makan kolesterol, tubuh kita sudah memproduksi kolesterol. Kalau dari makanan yang sehari-hari yang kita makan, itu biasanya cuma 20%. Nah, pada orang-orang yang masih muda, ini biasanya ketika mereka makan kolesterolnya lebih dari 20%, misalnya makan kolesterolnya banyak, makan telurnya banyak, itu bisa naik jadi 40%. Tubuh punya autoregulasi. Dia bisa mengatur, sehingga kalau makanan yang kita konsumsi mengandung kolesterolnya mencapai 40%, maka tubuhnya akan mengurangi produksi kolesterol menjadi 60%. Jadi ada autoregulasinya, ada klepnya untuk ngatur. Tapi ketika kita sudah tambah tua, klepnya ini jebol. Sehingga walaupun kita nggak makan kolesterol, tetapi kolesterol dalam darahnya tetap tinggi. Karena kolesterolnya sudah kita produksi sendiri dan regulasinya sudah bermasalah. Jadi jangan kaget. Ada orang yang, "Pak, saya udah nggak makan telur, nggak makan kolesterol, kok tetap naik, Pak ya?" Iya, karena kita sebagai makhluk termasuk hewan, itu kita produksi kolesterol sendiri. Nah, kolesterol ini di dalam darah, ini ada alat angkutnya. Alat angkutnya namanya adalah lipoprotein.
Di dalam darah ada dua jenis bagian besar dari lipoprotein, yaitu yang namanya LDL dan HDL. LDL itu adalah alat angkut kolesterol yang mengangkut kolesterol dari liver menuju ke sel. Jadi seperti angkutan pasir, ini truknya itu adalah yang namanya LDL atau HDL. Truk yang isinya kolesterol itu kita namakan LDL. Truk yang isinya kosong itu namanya HDL. Jadi kalau truknya isinya kolesterol, ya anggap aja truk pasir, dia ngangkut pasir ke sel-sel tubuh untuk pembangunan. Tapi kalau misalnya truknya banyak, ya kan, dan pasirnya juga tinggi, maka pasirnya kan berceceran nih di pembuluh darahnya kan. Yang terjadi apa? Kalau banyak pasir atau kolesterol dalam pembuluh darah, maka pembuluh darahnya ini akan diliputi dengan kolesterol, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah. Kalau LDL-nya yang tinggi. Tapi kalau HDL yang tinggi, yaitu kolesterol alat angkut lipoprotein yang kosongan, tidak ada kolesterolnya, maka HDL ini berfungsi untuk ngambilin pasir atau kolesterol tadi kembali lagi ke hati. Jadi LDL itu adalah ngangkut kolesterol ke seluruh tubuh yang membuat berceceran kalau dia terlalu tinggi LDL-nya. HDL itu yang ngambil lagi ceceran-ceceran tadi, yang kelebihan tadi, menuju ke dalam hati. Sehingga kalau LDL-nya terlalu banyak, maka pembuluh darahnya menjadi sempit. Karena banyak ceceran-ceceran kalau nggak diambilin. Sehingga kita perlu HDL yang cukup tinggi, supaya di sini ceceran-ceceran tadi bisa diambil kembali. Salah satu yang mempengaruhi HDL tubuh kita adalah nanti yang paling bisa kita minum adalah omega 3. Jadi Vita Luxor ini bisa nanti membantu untuk meningkatkan HDL dalam darah. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di sini LDL dan HDL dua-duanya penting. LDL yang membawa kolesterol ke dalam seluruh sel tubuh untuk pembangunan, HDL yang ngambilin. Tapi kalau jumlah LDL terlalu banyak, maka ya tadi pembuluh darahnya sempit. Tapi kalau LDL-nya sampai 0, yang terjadi apa? Kita bisa mati karena kita butuh kolesterol. Oke ya, saya lanjut ya. Oke. Jadi kita lihat ya kan di sini ada HDL baik dan jahat. Nah, HDL baik, LDL jahat. HDL itu membawa kolesterol dari tubuh ke hati, mengurangi pembentukan sumbatan pembuluh darah, mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung koroner. LDL sebaliknya, membawa kolesterol dari darah hati ke pembuluh darah, menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan stroke dan penyakit jantung koroner. Jadi di sini kita lihat ini yang bersih, ini yang mulai tersumbat, ini yang sangat tersumbat. Ini belum full. Tapi kalau misalnya sumbatan ini ada yang lepas, dan kemudian dia mengalir ke sini, maka sumbatan lepas ini bisa memblok pembuluh darahnya, sehingga orangnya tiba-tiba tidak dapat darah. Oleh karena itu bahayanya nanti kalau di jantung ya orangnya bisa langsung mati mungkin. Karena tiba-tiba pembuluh darahnya tersumbat karena di sini. Nah, apakah orang-orang yang kelebihan kolesterol saja yang bisa terjadi penyempitan pembuluh darah? Ternyata tidak. Banyak orang-orang yang kolesterolnya itu normal, tetapi dia bisa kena penyakit jantung, bisa kena penyakit stroke. Kenapa? Jadi walaupun kolesterolnya normal, trigliseridnya normal, tapi kalau ada kerusakan dinding pembuluh darah, maka yang terjadi dinding pembuluh darah itu akan menjadi tempat untuk kolesterol yang menempel, sehingga akhirnya terjadi sumbatan juga. Penyebabnya apa? Satu, homocysteine. Homocysteine adalah suatu bentuk dari metabolisme protein. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ya, ini pembuluh darah, ini ada LDL-nya, oke. Kemudian di sini ada homosisteinnya. Homocysteine ini merobek dinding pembuluh darah dalam, sehingga LDL-nya bisa masuk dan lama-lama menyumbat. Maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini orang yang kena diabetes, hipertensi, ini juga sama. Bisa merusak pembuluh darah. Lalu yang lainnya lagi adalah kelebihan kolesterol, trigliserida, dan makanan bergula tinggi. Ini juga merusak pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu yang makan gula, ini jangan lupa.
Semakin banyak gula yang Anda makan, nggak cuma gula pasir, nasi, roti itu termasuk gula, maka pembuluh darah Anda juga gampang rusak. Karena trigliseridnya bisa naik, kolesterolnya juga bisa naik. Lalu penyakit autoimun seperti rematik atau lupus, maka juga merusak pembuluh darah. Kemudian makanan gorengan. Semua yang digoreng, apalagi yang sampai garing, ini akan timbul namanya zat H, Advanced Glycation End Product, di mana H ini akan merusak pembuluh darah. Jadi buat yang suka makan goreng-gorengan, itu hati-hati. Berarti setiap kali Anda makan gorengan, Anda lagi ngerusak pembuluh darah Anda sendiri. Sehingga dokter-dokter selalu nyaranin, kurangin gorengan ya Bapak Ibu ya. Ya kenapa? Karena merusak pembuluh darah. Lalu racun, merokok. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang masih merokok, ya Bapak Ibu berarti sadar diri bahwa Bapak Ibu sedang merusak dirinya sendiri. Mohon maaf buat Bapak-Bapak yang masih ngerokok. Jadi Bapak-Bapak yang masih ngerokok itu ya beruntung sekali kalau masih minum spirulina, lumayan lah, paling enggak. Kemudian ternyata, nah, gigi berlubang. Gigi berlubang ini menyimpan bakteri. Bakterinya ini menghasilkan toksin. Jadi kalau kita makan, ya kan, maka toksin yang ada di dalam bakteri ini juga ikut tertelan. Dan akhirnya ikut di pembuluh darah dan merusak pembuluh darah. Sehingga orang bisa kena stroke ataupun kena penyakit jantung koroner gara-gara punya gigi yang berlubang. Jadi di sini Bapak Ibu perlu cek giginya berlubang atau tidak. Lalu satu lagi, stres. Stres ini ternyata juga menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Jadi buat Bapak Ibu yang sering stres, ya kan, sebaiknya stresnya dilepaskan, jangan dipendem. Orang biasanya bukan ngelepas stres, tapi mendem stres. Dengan banyak berpikir positif. Udah, nggak apa-apa, sabar, sabar, sabar. Tapi artinya mangkel aja tiap hari. Ya, itu bahaya itu. Bapak Ibu bisa kena stroke, ataupun kena penyakit jantung koroner. Oke, ini contohnya di sini. Ini pembuluh darah yang lancar, ini yang tersumbat, ini yang keblok. Ini yang macet. Dan macetnya bisa di berbagai tempat. Kalau kenanya di otak, berarti dia kena apa? Kena stroke. Kalau kenanya di jantung, penyakit jantung koroner. Kalau kena di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal. Atau kenanya di tangan dan kaki. Di sini pembuluh darahnya tersumbat, sehingga tangan kakinya menjadi bengkak, sakit, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya lab, ya ini kan yang diperiksa. Total kolesterol. Paling bagus totalnya di bawah 200. Kalau antara 200 sampai 239 ini udah agak bahaya. Di atas 240 berarti sudah bahaya. Kemudian LDL. Bagusnya di bawah 100. Kalau semakin tinggi, maka semakin bahaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 130 gitu ya kalau bisa diturunin. Pokoknya kalau bisa jadi 100, total kolesterol pokoknya kalau bisa 200. HDL kalau bisa gimana? HDL kalau bisa lebih dari 40. Kalau bisa lagi lebih dari 60. Jadi semakin tinggi HDL-nya, maka resiko kena penyakit jantung akan semakin berkurang. Trigliserid, bagusnya itu kurang dari 150. Semakin tinggi, semakin bahaya. Oke? Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek ininya lebih lengkap ya tinggal di lab masing-masing itu sudah ada catatannya normalnya berapa. Oke. Nah ini mitos kolesterol. 1, orang kurus itu nggak ada kolesterolnya. Salah. Orang kurus kolesterolnya juga bisa tinggi. Makanan yang ditulis bebas kolesterol, rendah lemak adalah makanan sehat. Ini juga salah. Karena namanya rendah lemak bebas kolesterol itu ada lemak dan kolesterolnya, cuma jumlahnya lebih sedikit. Dan belum tentu ya kan lemaknya lemak yang bagus, bisa jadi dia adalah lemak trans. Dan karena rendah lemak itu nggak enak, sehingga biasanya produsen akan menambahkan gula dalam makanan itu. Sehingga walaupun lemaknya rendah, tapi gulanya lebih tinggi supaya enak, sehingga tetap bahaya. Orang muda nggak perlu periksa kolesterol, zaman sekarang udah beda. Anak umur 20-30 tahun kolesterolnya sudah naik. Oh nak, kamu masih muda, nggak usah takut makan. Kalau udah tua baru jaga makan. Ini juga salah. Untuk membantu pembuluh darah Anda sehat, dari muda, dari kecil, biasakan makan yang sehat.
nggak dibiasain makan gorengan. Kalau nggak gimana? Ketika tua mau ngubah pola makannya susah. Nggak suka sayur, sukanya gorengan, suruh ngerubah. Kalau dari muda udah bisa bagus, lebih enak. Lalu, ya ini biasanya. Orang-orang itu kalau mau ke pesta baru minum obat kolesterolnya. Padahal caranya salah. Jadi obat kolesterol itu harus diminum secara rutin. Mau pesta nggak pesta, tetap diminum rutin. Obatnya ini nggak bekerja dalam 1 hari turun, nggak bisa dia. Dia membantu untuk mengurangi kolesterol yang diproduksi oleh tubuh kita. Karena 80% kolesterol tubuh dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, bukan dari makanan. Jadi bukan untuk mengurangi kolesterol yang kita makan. Oke. Nah, sekarang kolesterol dan lemak tubuh itu dipengaruhi oleh apa? Ternyata satu, diet. Minyak atau lemak makanan yang tinggi juga menyebabkan naik. Serat tinggi karbohidrat, makanan tinggi karbohidrat seperti roti, nasi, bakmi, bakpao, itu ningkatin trigliserid. Kalau trigliseridnya naik, kolesterol juga ikut naik. Yang membantu menurunkan apa? Serat larut. Misalnya dari oat, itu bisa membantu menurunkan kolesterol. Lalu, aktivitas fisik. Semakin rendah aktivitas fisiknya, maka kolesterol dan lemak darahnya semakin naik. Tapi aktivitas fisiknya semakin tinggi, maka akan turun. Sehingga di sini penting sekali Bapak Ibu untuk olahraga. Lalu rokok. Rokok itu punya kemampuan double. Rokok itu menurunkan HDL dan meningkatkan LDL. Jadi di sini hati-hati buat yang rokok. Umur, semakin tua, kolesterol dan lemak biasanya semakin tinggi karena metabolisme kita juga semakin rendah. Jenis kelamin, laki-laki biasanya lebih gampang kena kolesterol daripada perempuan. Kecuali nanti yang wanita sudah mulai menopause. Keturunan, ada orang-orang yang jaga makan pun udah tinggi. Karena kenapa? Keturunan. Produksi kolesterolnya kelebihan. Orang kegemukan, itu otomatis, makanya biasanya banyak. Akhirnya jadi tinggi. Karena orang kena diabetes mellitus. Diabetes mellitus penyakit yang membuat kerusakan dimanapun juga. Entah di jantung, pembuluh darah, ginjal, dan sebagainya. Jadi di sini adalah hal-hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan untuk menjaga kolesterol dan lemak dalam tubuh kita. Nah, sekarang tadi ngomong mengenai asam lemak esensial. Kan tadi ada 2, omega 6 dan omega 9. Bedanya adalah omega 6 dirubah jadi yang namanya GLA. Spirulina kita kaya dengan GLA. GLA ini dihambat kalau semakin tua. Sakit berat, makan banyak biskuit, cemilan-cemilan yang mengandung lemak trans, alkohol, kolesterolnya tinggi, ini omega 6 ke GLA semakin berkurang. GLA nanti digunakan untuk apa? Untuk pertahanan dan keamanan. Jadi ini sifatnya seperti tentara, supaya tubuh kita mampu melindungi diri. Yang menghambat, nah, semakin banyak kita makan karbohidrat, maka insulinnya naik, maka pembentukan tentaranya juga semakin banyak. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang autoimun, ya kan? Jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karena bisa jadi memperberat. Nah, tetapi kalau misalnya kita puasa, kemudian juga makan omega 3, maka dan nggak banyak makan karbohidrat, maka GLA ini, gamma linolenic acid ini, akan berubah menjadi untuk pembangunan. Anti radang, pembuluh darahnya melebar, keseimbangan imunitas tubuh, ya kan? Termasuk omega 3. Omega 3 ini juga langsung membantu untuk pembangunan dan pelestarian. Jadi di sini dia membantu untuk melestarikan tubuh kita. Jadi yang penting di sini adalah kita punya omega 6 yang dapatnya dari ini minyak goreng kita, telur, kuaci, daging, ayam, ini semua perlu omega 6 yang bisa menjadi pertahanan dan bisa menjadi pelestarian tubuh. Omega 3 ini untuk pelestarian tubuh. Kalau kita terlalu banyak makan ini, omega 6, plus makannya banyak gorengan-gorengan, makannya banyak nasi, maka yang terjadi apa? Terlalu banyak tentaranya. Sehingga gampang meradang tubuhnya. Tapi kalau kita mengurangi makan gorengan-gorengan, mengurangi makan nasi atau karbohidrat, maka omega 6 ini akan berubah ke pelestarian tubuh. Omega 3 membantu untuk pelestarian tubuh. Jadi di sini kalau Bapak Ibu yang punya hipertensi, punya stroke, penyakit jantung koroner,
maka Bapak Ibu pengen merubah omega 6 ini menuju pelestarian, omega 3 ke pelestarian juga. Oke? Next. Ini adalah contoh dari orang yang kena yang namanya metabolisme sindrom. Orang yang perutnya gendut, ya kan? Ini punya kecenderungan berbahaya sekali. Karena nanti kalau misalnya perutnya gendut, gula darahnya naik, tekanan darahnya tinggi, lemak darahnya juga tinggi, HDL-nya turun, maka dia gampang kena penyakit entah kanker, penyakit jantung koroner, penyakit diabetes, stroke, sebagainya. Jadi di sini hati-hati untuk yang gendut. Pada laki-laki di atas 90 cm, pada wanita di atas 80 cm. Oke, hati-hati. Perutnya gendut, semakin gendut dengan ditambah ini tadi, gula puasa tinggi, tekanan darahnya tinggi, punya trigliserid atau HDL rendah, gabungan dari perut gendut dan 2 dari 4 kondisi ini, Anda akan gampang kena penyakit jantung, penyakit diabetes, stroke, kanker, dan sebagainya. Nah, sehingga apabila Anda mau sehat, apalagi kalau sudah tambah usia, kalau bisa seperempatnya sayuran, karbohidratnya setengahnya sayuran, seperempatnya karbohidrat, seperempatnya lagi adalah protein. Diselingi nanti cemilannya buah-buahan. Nah, kalau sulit kita memenuhi buah-buahan, sayur-sayuran, untung kita punya produk dari Luxor. Kenapa? Karena 3 produk dari Luxor ini, Jeligamat, Vitaluxor, dan Spirulina, ini akan sangat membantu kita untuk melindungi tubuh kita dari kerusakan-kerusakan yang ada. Kita lihat dari yang gamat misalnya. Gamatnya punya kandungan proteinnya 80% kolagen, mukopolisakarida, kondroitin, dan glukosamin untuk radang sendi. Bahan aktif CGF ini untuk peningkatan kecepatan perbaikan sel. Omega 3 juga ada tapi kecil, dan berbagai jenis mineral. Dibuat dari gamat emas yang bagus buat regenerasi sel, meningkatkan imunitas tubuh, anti radang, anti tumor, antivirus, bakteri jamur, menurunkan gula darah, hipertensi, kolesterol, dan trigliserid. Dan ini juga punya kemampuan pengencer darah. Jadi buat Bapak Ibu yang darahnya kental, ini bisa dimakan ini, bagus. Lalu spirulina. Spirulina ini mengandung berbagai zat yang penting untuk tubuh kita. Dari karbohidratnya ada sedikit sekali, kemudian punya gamma linoleic acid-nya tinggi, vitamin, mineral, fitonutrien lain. Jadi di sini Bapak Ibu yang kurang nutrisi, kurang buah, kurang sayur, ya kalau Bapak Ibu minum spirulina, ini akan sangat membantu tubuh untuk perbaikan sel. Di mana nutrisinya lengkap, kemampuan detoksifikasi untuk buang racun, ningkatin kekebalan tubuh, anti kanker, ningkatin probiotik, antioksidan, dan juga menurunkan kolesterol, trigliserida, dan hipertensi. Kalau minumnya rutin. Kalau nggak rutin, ya susah. Rutinnya jangan seminggu sekali. Setiap hari diminum. Oke, lalu keseimbangan sistem tubuh kita, yaitu tadi omega 3 dan omega 6. Antara kita membentuk prajurit dan kita membentuk pelestarian tubuh. Di sini karena kita sudah banyak minum omega 6, maka kita butuh omega 3. Fungsinya apa sih omega 3? Nah, omega 3 dari Vitaluxor ini sudah mengandung zat aktifnya, yaitu EPA dan DHA. Kalau yang dari tumbuhan, ini dia bentuknya adalah omega 3 yang belum punya zat aktif. Tubuh kita punya kemampuan untuk merubah omega 3 menjadi EPA DHA, tapi cuma sedikit. Dari ikan, ini punya EPA DHA yang tinggi. Sehingga ini bagus sekali untuk meningkatkan kesehatan. 1, mengurangi risiko komplikasi diabetes. Membantu menurunkan hipertensi dan trigliserid. Mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Memperbaiki kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Serta meningkatkan kecerdasan otak. Jadi fungsinya ini banyak sekali, terutama untuk pembuluh darahnya. Oke, jadi ini sangat penting untuk diminum. Sejak dari mana? Sejak dari janin. Ibunya perlu omega 3. Sampai kapan? Sampai tua. Omega 3 ini selalu penting untuk kita. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, agar lemak dan kolesterol terjaga, 1, tipsnya, 1, cek berkala. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada yang nanya, Dok, bagaimana supaya kita nggak kena lemak dan kolesterol? Jawabannya gampang. Bapak Ibu nggak usah cek lab. Karena taunya lemaknya tinggi, kolesterol tinggi itu cuma dari lab. Tanpa cek lab, Bapak Ibu nggak tahu.
Jadi aman. Lalu yang kedua, rokoknya di stop. Atau Bapak Ibu boleh ngerokok, tapi nggak usah disumet, nggak usah dibakar. Di-mute aja, itu aman. Olahraga teratur. Kelola stres Anda, obat-obatan apabila diperlukan, pola makan yang sehat, yaitu rendah kolesterol dan lemak, karbohidratnya cukup, dan tinggi serat, yaitu dari sayur-sayuran. Kemudian setelah itu, hindari lemak trans, gorengan, olahan seperti sosis, kornet, ham, dan daging merah, misalnya daging sapi misalnya. Lalu konsumsi tinggi omega 3 dari ikan-ikanan, konsumsi antioksidan, vitamin C, B kompleks dari berbagai makan sayuran yang kita minum. Oke, demikian dari saya. Di sini yang ada yang angkat tangan ya, Bu Sri Sumarti dan Indra Gunawan. Ya, mungkin Bu Sri Sumarti silakan Bu, bisa di-unmute dan kemudian menanyakan. Terima kasih. Ya, Selamat siang, selamat Dr. siang, Dani. Bu. Mau tanya, apa bedanya omega 3 yang dari tumbuhan dan dari hewan? Ya. Itu terus kegunaannya untuk tubuh mungkin ada bedanya ya, Pak? Oh, ini Oke. Kan tapi kurang begitu jelas. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi fungsi dari omega 3 yang ada di tumbuhan dan yang ada di hewani itu sebenarnya sama. Tetapi di sini yang membedakan adalah omega itu perlu dijadikan zat aktif dulu, yaitu EPA dan DHA. Nah, pada tumbuhan dia tidak mengandung EPA DHA. Oleh karena itu ketika kita konsumsi omega 3 dari tumbuhan, tubuh kita perlu untuk membuat omega 3 ini dirubah menjadi EPA dan DHA. Tapi kemampuan merubah ini sedikit. Sedangkan kita kalau dapat dari hewan, yaitu dari ikan-ikanan terutama, maka EPA dan DHA-nya sudah sangat tinggi. Kira-kira diperlukan apa Pak yang dari tumbuhan itu, yang dari sayuran, dari yang mengandung omega 3? Yang mengandung omega 3 yang tinggi itu sebenarnya dari itu, Bu. Dari yang namanya flaxseed, Bu. Oh, flaxseed. Yeah. Itu yang tinggi. Tetapi yang paling gampang dapatnya kalau misalnya dari hewani ya dari apa, ikan. Tapi kalau dari tumbuhan itu flaxseed yang paling tinggi. Oh, begitu. Terima kasih. Ya, mari Bu. Ibu dari mana ya, Bu? Boleh tahu, Bu? Asal kotanya, Bu? Dari Semarang. Yeah. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Boleh disundur, semoga teman-teman. Baik, terima kasih. Sudah bisa ditanya, Pak Riko? Ya, langsung dari... Ya, silakan Pak Indra ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Riko, Dr. Dani. Ini saya kadang-kadang bingung untuk masalah diet nih, Pak Riko. Karena selalu di rumah aja kan cenderung kita berat badan kita naik ya. Nah, cuma kadang bingung mau dietnya. Nah, kalau kita diet itu, apakah mengurangi makannya itu bagusnya di siang hari atau pada saat malam hari? Nah, kalau misalnya kalau kita kerja di office itu kan paling enak memang dietnya itu di siang hari ya, Dok ya. Siang hari kita kurangin makan, malamnya kita bisa makan sama keluarga. Tapi saran yang terbaiknya gimana gitu, Dok? Untuk bisa menstabil berat badan dan jaga kesehatan terhadap kolesterol ini, Dok. Makasih. Ya, makasih. Nah, saya sendiri bukanlah tipe orang yang kan ada yang bilang, oh kamu kalau misalnya mau bagus, malam jangan makan, kan begitu kan? Nah, tetapi untuk saya sendiri, kalau makan malamnya nggak makan, saya susah tidur. Jadi saya lebih baik saya makannya malam, tapi saya nggak makan pagi. Nah, di sini yang penting adalah total kalori sehari itu berapa banyak. Jadi bukan malamnya aja. Jadi malam itu kita nggak makan, ya, kita makan, tapi setelah itu kan kita tidur. Selama tidur kan puasa. Apabila makan pagi kita kurangi karbohidrat, cuma makan telur saja mungkin.
Atau mungkin nggak usah makan pagi, kita makan siang, itu pun kan nggak masalah. Karena kalorinya yang kita makan dari malam itu sudah dipakai untuk sepanjang hari itu sampai siang. Kan dulu. Dan di sini Ya, nanti udah. karbohidratnya bisa kita kurangi dengan mengurangi nasi-nasi, roti-rotian digantikan dengan sayur-sayuran sehingga kenyang. Jadi di sini Bapak nggak usah pusing, bisa pakai tadi yang saya paparkan tadi. Jadi makanannya sebagian besar adalah dari sayur-sayuran sampai kenyang, oke? Jadi gampangnya adalah makanan pokoknya adalah sayur. Daging sama karbohidrat seperti nasi itu cemilannya, apa namanya, lauknya. Dirubah pola pikirnya. Makanan pokoknya sayur, lauknya ada karbohidrat entah kentang atau nasi, ya kan? Dan ditambah dengan daging yang lain seperti tempe. Kira-kira begitu Pak Indra? Ya, Pak. Ya, terima kasih loh, Dok. Ya, Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Sutrisno. Selamat sore dan semangat pagi, Luxor. Saya Sutrisno, alamat saya di Bagan Batu Riau. Saya mau nanya tentang masalah lemak. Nah, jadi kalau di tubuh kan butuh lemak. Jadi lebih yang cenderung untuk yang baik, lemak yang bagaimana, Dok? Oke. Jadi lemak yang baik buat tubuh kita adalah satu, yang tadi saya berikan bagannya. Carilah lemak yang tidak jenuh. Tidak jenuh. Bukan dari lemak dari gajah, dari binatang. Terus klik Oke. Nah, walaupun kita makan yang tidak jenuh, janganlah lemak itu digoreng garing, apalagi sampai yang garing. Ya. Jadi kan termasuk dari minyak zaitun, itu kan tidak jenuh. Minyak misalnya canola itu tidak jenuh. Tapi kalau itu dibuat goreng sampai garing, ya berarti dia menjadi minyak yang rusak. Sehingga paling bagus kalau kita buat cah aja. Dan karena kita sudah banyak makan goreng-gorengan, ya kan, omega 6 kita terlalu tinggi. Sehingga gorengannya harus dikurangi. Yang bagus yang mana? Yang bagus misalnya adalah alpukat, itu juga bagus minyaknya. Karena dia juga minyak yang mengandung omega 9. Dan dia juga termasuk yang tidak jenuh. Tetapi kalau terlalu banyak, dia jadi apa? Jadi lemak tubuh, jadi gaji. Oleh sebab itu, kalau bisa, yang paling gampang satu, gaji itu dihindari. Yang kedua, daripada kita makan gaji dari hewan kaki 4 atau kaki 2, paling bagus dari mana? Dari ikan. Karena dia tinggi lemak, EPA, dan DHA. Berikutnya adalah lemaknya jangan banyak untuk digoreng. Untuk cah saja cukup. Tapi kalau goreng garing itu bahaya. Yang keempat, hindari lemak trans. Lemak trans adalah lemak yang memang dari gorengan tadi, atau lemak yang kita makan dari biskuit. Itu biasanya dibilangnya adalah minyak trans, minyak terhidrogenasi, minyak parsial terhidrogenasi, atau mentega. Mentega juga terdiri dari minyak trans. Dan berikutnya, jumlahnya. Jadi kalau kita makan minyak atau lemak yang bagus, tapi jumlahnya terlalu banyak, ya akan jadi lemak tubuh kita lagi, jadi gaji lagi. Ya, demikian Pak Trisno. Nah, jadi kalau memang lemak ikan basah itu lebih bagus daripada apa-apa ya? Ya, sehingga memang kalau misalnya kita suka makan ikan kan bagus. Tapi ketika dia digoreng sampai garing, ya rusak. Jadi kalau diasam Pak, Dokter, kalau ikan diasam, diasap. Nah, repotnya pada pengasapan adalah pengasapan menyebabkan terjadinya zat-zat karsinogenik. Oh, itu. Jadi lebih bagus kalau memang di tim atau dibuat rebusan. Jadi kalau ikan basah di sayur asam dia itu untuk bahaya nggak? Diasap Pak ya tadi bilangnya ya? Asam. Oh, diasap nggak apa-apa Pak? Boleh. Diasam boleh. Mantap Pak Riko. Saya dengarnya diasap Pak. Oh iya. Asap itu nggak sehat sebenarnya. Ya. Oke, saya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Tris. Oke. Ada yang baru masuk, tolong di-mute dulu ya, supaya tidak jadi induksi suaranya. Ini luar biasa nih. Ini udah ada pertanyaan dari Semarang ya. Yang pertama dari Bandung dan dari Bagan Batu. Baik, kita akan masuk kepada pertanyaan keempat. Silakan yang mau bertanya.
Yang mau bertanya, bukan dari asal kota, langsung boleh bertanya. Oke, di sini kalau Pak Riko sebenarnya belum ada yang 7 jari ya. Ini ada dari chat, Pak. Siapa? Oh, Dari Bu Merlin. Ya, dari Bandung juga itu Pak. Boleh Pak, boleh dijawab Pak. Oke, Bu Merlin menanyakan, ya selamat siang Bu Merlin. Jadi Anda menanyakan bagaimana cara kita mengetahui kolesterolnya tinggi tanpa tes lab. Jawabannya adalah tidak ada. Kolesterol tinggi itu hanya bisa dilihat dari lab. Apakah kalau misalnya oh ini leher saya cengeng, sakit, kencang itu termasuk kolesterol tinggi? Bisa jadi. Tetapi tidak semua orang yang kolesterolnya tinggi itu punya gejala seperti tadi, dan tidak semua orang yang sakit di bagian lehernya gara-gara kolesterol tinggi. Kebiasaan sekarang orang yang sakit lehernya gara-gara kebanyakan pakai handphone. Begini terus kan? Lama-lama ototnya tarik. Jadi tidak ada cara lain selain cek lab untuk melihat kolesterol kita tinggi atau tidak. Begitu. Wah, ini yang melalui chatroom malah banyak ini. Hampir 700. Ya, ini Pak Kris dari Bandung ya. Apakah benar sate kambing bisa naikin kolesterol? Mengingat sate kambing makanan favorit saya. Jadi sate kambing yang dibakar ada angus-angusnya, berarti Anda meningkatkan kena kanker usus. Kadang-kadang boleh dimakan nggak apa-apa, Pak, tapi jangan banyak-banyak. Yang kedua, kambing juga mengandung kolesterol. Sehingga kalau bisa hindari gajinya, tapi dagingnya aja yang dimakan. Tetapi ya sekali lagi, jangan banyak-banyak. Walaupun favorit, hobi saya tuh makan, Pak. Saya tuh hobinya gorengan, Pak. Itu favorit saya, tapi mau apa lagi? Saya ngurangin juga. Jadi silahkan tetap jadi favorit, yang penting jangan banyak-banyak. Kalau misalnya Pak Kris mau banyak-banyak, jangan lupa bagi, supaya aman. Oke, gitu Pak Kris ya. Oke. Saya mau bertanya, yang kelima. Ya. Maaf, suaranya tidak jelas. Maksud saya ini pertanyaan, kalau bisa teman-teman langsung bertanya aja supaya kita bisa. Iya. Silakan Bapak Ibu. Enggak. Selamat sore, Dok. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Ini Bu Emi dari Tasikmalaya. Oh iya, Bu Emi. Ya, Silakan Bu Emi. itu saya kemarin cek kolesterol, cuman bukan cek lab ya, cek biasa gitu. Hasilnya 93. Itu gimana, Dok? Maksudnya cek kolesterol cek biasa itu cek gimana, Bu? Enggak, bukan cek lab yang ada trigliseridanya, ada apanya gitu, cuman oh ibu hasilnya katanya 93 aja kolesterol, jadi udah hampir ambang batas katanya gitu, Dok. Dari mana itu ngeceknya? Itu waktu ada acara apa ya, energen apa-apa gitu loh. Dia pakai apa caranya? Pakai yang di itu, Dok, yang di apa? Yang disuntikan itu diambil darah yang dari tangan itu loh, Dok. Dok, mungkin itu pakai aku cek itu, Dok, yang pakai gula darah sewaktu itu. Dok. Ya, nah gitu ya. Kalau mau nanya dibuka apanya tuh, Sul? Itu ada suaranya di rumah. Saya harus cek lab lanjut gitu, Dok, biar jelas trigliseridanya apa-apanya yang tinggi gitu loh. Ya, jadi sebaiknya begitu, Bu, karena memang tes yang dari aku cek itu kadang-kadang tidak akurat. Bisa tanya salah atau mungkin juga bisa kadaluarsa. Karena begitu dibuka itu paling tahan 20 hari. Oh, gitu. Nah, sehingga anjuran saya, Ibu ke lab dan kemudian cek aja kolesterol totalnya, HDL, LDL, trigliseridnya berapa. Oh iya. Kalau memang dibutuhkan, nanti sekalian aja gula darahnya, asam uratnya sekalian, Bu. Gula darah puasa dan 2 jam. Kalau gula darah sama asam urat kemarin normal, Dok, masih bagus. Oh iya, kalau begitu kolesterolnya aja, Bu, dicek, Bu. Iya, iya. Siap, Dok, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Baik. Mohon yang tadi bertanya mungkin itu ya di mute lagi ya.
jadi mana sih anu tinggi nate gitu triglisida apa HDL-nya. Ya, silakan. Yang perlu beri penjelasan lebih kira-kira apakah pas dengan jawaban ya udah ya. Ya, Oke. ini ada Mana? Dok? ada Pak Jos Witono. Ya, angkat tangan Pak ya. Nah, ya udah satu lagi ya. Satu lagi deh, Pak Jos deh. Mohon yang tadi sudah apa namanya, tolong di mute lagi buat yang sudah tidak bicara. Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Pak Yos. Siang, Dok, mau tanya, kalau ngasep sama di oven listrik itu apa ada bedanya ya? Supaya kalau asap itu katanya karsinogen nih. Iya. Kalau oven listrik enggak karsinogen ya? Kalau oven listrik nggak karsinogen, Pak. Enggak ya memang. Berarti dipanaskan dari luar. Sedangkan apa namanya, kalau yang diasap itu kan memang ada zat-zat karbonnya itu kan dari itunya, dari apanya itu mengandung zat karsinogeniknya. Iya ya. Oh gitu ya. Kalau misalnya diasap itu lebih berbahaya. Tapi kalau cuma kadang-kadang aja makan buat enak-enak ya nggak apa-apa sih. Cuma memang lebih baik oven ya. Lebih baik oven. Oke Bahkan ya. ya kan microwave pun aman. Tidak microwave orang. Enggak baik. Saat ini penelitian yang baru adalah aman. Dia tidak menghilangkan nutrisi. Bahkan mempertahankan nutrisi. Kalau microwave. Ya, penelitian yang terbaru seperti itu. Jadi gitu dia tidak ya. merusak. Oke, ya. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, terima kasih Pak Pios. Ya. Oke, bisa saya ambil alih ya Dok, mohon izin Dok. Silakan Pak. Jadi ini terima kasih teman-teman karena acara hari ini di luar ekspektasi kami, ternyata luar biasa animonya dan semangatnya. Tetapi ke depan kami berjanji akan bikin jauh lebih baik lagi. Mungkin karena banyaknya pertanyaan yang masuk dari apa ini namanya grup ya, yang tertulis pakai typing luar biasa banyak. Mungkin ke depan kita akan bikin sistem agar pertanyaan-pertanyaan yang pakai typing itu bisa kita masuk 1 hari lebih awal, sehingga nanti yang pertanyaan di grup webinar ini adalah pertanyaan yang live muncul seperti ini ya. Jadi akan lebih menarik, akan lebih interaktif kalau pertanyaan itu dijawab langsung face to face seperti ini ya, kira-kira begitu ya Dok ya. Nah, teman saya perlu menginformasikan juga bahwa nanti di tanggal 30 bulan ini kita juga akan tetap mengadakan webinar ya, di mana pembicaranya adalah Bapak Frederick Waworuntu. Beliau ini adalah pakar phytochemical. Beliau lulusan Belanda dan Inggris, dan saya sudah pernah ikut webinarnya 2 kali, sangat luar biasa. Ya, jadi saya yakin teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini juga tidak akan mengikuti webinar selanjutnya yang Luxor akan adakan di tanggal 30 bulan 7. Tanggal 30 ini ya. Jam 2 kita akan buat seperti yang sekarang ini. Dan itu informasi yang saya biasa sampaikan. Lantas di kesempatan ini tidak ada salahnya juga saya menyampaikan bahwa ke depan program Pack of 3 mungkin di Agustus rencananya akan menjadi program yang terakhir. Jadi mumpung kita masih bisa bertatap muka dengan orang-orang yang memang pelanggan setia Luxor Indonesia, semoga bisa memanfaatkan program ini selama masih ada. Saya secara pribadi bersama teman-teman, tim dari kantor, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Dani yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama dengan kita mengikuti webinar perdana ini yang sangat, menurut saya, sangat luar biasa. Jadi itu saja pesan dari saya yang di kesempatan hari ini. Oh iya, lupa saya ngabarin juga kepada 5 penanya yang pertama itu.
kita akan memberikan sedikit hadiah kecil yang nanti akan kita urus hari Senin ya. Sebagaimana janji saya di awal, kita akan tulis bahwa kita menyediakan hadiah menarik untuk 5 penanya yang masuk. Ke depan kita akan memberikan ruang pertanyaan jauh lebih banyak, sehingga nanti yang bertanya lebih banyak, mungkin akan ada 10 atau 15 penanya, kita akan undi, juga kita akan siapkan hadiah menarik, supaya teman-teman, yang paling penting adalah mendapatkan edukasinya, kita dapat bertatap muka, karena di situasi seperti ini yang kita bisa lakukan. Ke depan kita akan mencoba mencari terobosan-terobosan baru, supaya kita tetap bisa terhubung, dan kita bisa tetap mempersembahkan sesuatu buat teman-teman. Saya kira itu aja, Pak Dokter dan teman-teman. Kita akan mengakhiri acara hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.